Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari Pagi, ini? Bu. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Eh, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini untuk belajar bersama. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iya kan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in Iya ihdinas karena siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak, masih semangat untuk belajar karena sudah ini jam terakhir ini sudah. Biasanya anak-anak itu semangatnya sudah kurang. Mungkin dari Bapak ingin memberikan sebuah Brain Game yang mana Brain Game itu fungsinya untuk menambah semangat untuk kita dan menyelaraskan otak kita yang sudah jenuh antara otak kiri dengan otak kanan. Brain Game itu yang akan Bapak laksanakan itu cuman tebak-tebakan. Jadi ketika saya nunjuk Nanda Ali Wahid seumpama, saya akan bilang antara gajah atau semut. Ketika saya bilang gajah, Nanda Wahid harus bilang kecil. Jadi sebaliknya. Kalau saya bilang semut, Nanda Ali Wahid harus bilang besar. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Nah, bisa kita mulai ya, biar tambah semangat. Coba Nanda Amirullah gajah. Ya, bagus, Bu. Nanda Amirullah, coba Nanda Amirullah gajah. Dijawab. Kecil. Nah, betul. Kasih tepuk tangan. Nanti dapat permen dari Pak Guru ya. Bagi yang anak-anak yang jawabannya betul nanti dapat permen. Ini memang Bapak ini nyangu dari rumah ini. Selanjutnya Nanda Ali Wahid. Semut. Besar. Bagus. Kasih tepuk tangan buat Nanda Wahid. Selanjutnya 3 orang saja ya. Selanjutnya karena permennya terbatas. Jadi 3 orang saja. Sekarang Nanda John Zainullah. Semut. Saya dulu. Besar. Bagus. Jadi semuanya masih fokus ternyata. Ini juga kita melatih fokus karena ini sudah jam terakhir. Baiklah anak-anak, biar kita lanjutkan pertemuan kali ini. Masih ingat kira-kira pertemuan kita yang kemarin itu tentang materi apa? Materi yang kemarin itu adalah materi tentang malaikat Allah beserta tugasnya. Jadi untuk materi yang sekarang kita melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang sekarang itu kita akan membahas tentang contoh-contoh perilaku yang mencerminkan iman kita kepada malaikat. Jadi materi kali ini adalah contoh perilaku iman kepada malaikat. Namun sebelum itu saya punya cerita. Barusan saya berangkat ke sekolah itu hujan. Nah, ketika sudah hujan, saya itu tidak berangkat ke sekolah. Diam dulu menunggu redanya hujan. Namun setelah reda, saya itu berangkat ke sekolah dan ketemu dengan seseorang. Lalu saya tanya, kebetulan itu teman saya. Pak, barusan hujan. Kira-kira enak enggak kalau kesampaian hujan yang barusan ini? Ternyata dia bilang, enak Pak, soalnya saya itu punya tanaman tembakau sudah lama ndak dikasih air, ndak diairi. Ternyata sekarang hujan, alhamdulillah, ndak usah ngairi. Lah, itu hujan itu termasuk barokah apa bala atau apa hal negatif, apa hal positif?
Kira-kira Positif Pak Guru. positif ya. Pak. Karena hujan itu Ya. merupakan salah satu rezeki dari Allah. Ada yang tahu enggak siapa yang ditugaskan untuk menurunkan hujan oleh Allah? Malaikat siapa namanya? Ada yang ingat pada pelajaran kemarin? Malaikat Mikail. Malaikat? Guru. Mikail. Ya, betul. Nanda John ternyata masih ingat materi yang kemarin, yaitu malaikat Mikail. Mikail. Sekarang Nanda Samsul. Malaikat yang bertugas menjaga neraka siapa? Oh, Malik Pak Guru. Ya, bagus. Bagus sekali jawabannya. Ternyata masih fokus. Sekarang itu adalah materi contoh perilaku iman kepada malaikat. Adapun tujuan belajar tentang contoh perilaku iman kepada malaikat itu, yang pertama, ketika kita sudah belajar materi ini, kita diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku iman kepada malaikat. Yang kedua, setelah belajar materi ini, kalian bisa memberikan contoh nyata perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikatnya Allah. Yang ketiga, yaitu kalian bisa melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Itu nanti tujuan daripada pembelajaran kita. Pada sumut, dan itu beliau lakukan setiap hari selama 20 tahun. Jadi, sudah sedekah apa kita hari ini? Nah, itu anak-anak, video yang barusan itu adalah video berkaitan dengan perilaku iman kepada malaikat. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira perilaku apa yang ada dalam video itu yang berkaitan dengan iman kepada malaikat? Ayo, siapa yang tahu? Nanti dapat permen lagi kalau yang jawab. Ayo, kira-kira siapa? Saya Pak. Ya, yuk Nanda Sarwati, yuk silakan. Bersedekah Pak. Bersedekah ya. Ya, bagus sekali karena bersedekah itu merupakan perbuatan yang baik. Jadi orang yang gemar bersedekah berarti dia sudah mengamalkan perilaku yang mencerminkan terhadap iman kepada malaikat Rokib. Karena perbuatan baik itu selalu dicatat oleh malaikat Rokib. Jadi perbuatan sedekah itu merupakan salah satu perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikatnya Allah. Nah, selanjutnya mari bentuk kelompok seperti yang kemarin, yaitu satu kelompok 3 orang. Akan saya tayangkan lagi video yang ada di LKPD. Nanti kalian identifikasi sesuai dengan perintah yang sudah ada di LKPD. Coba saya perlihatkan dulu LKPD ya. LKPD-nya saya jelaskan perintah-perintahnya. Nah, di LKPD itu ada sebuah video tentang perilaku iman kepada malaikat Allah. Yang harus kalian perhatikan, ada tugas di situ. Petunjuk pengerjaan, perhatikan video di bawah ini, lalu identifikasi perilaku yang tidak mencerminkan iman kepada malaikat. Selanjutnya, bagaimana seharusnya perilaku kita terhadap orang tua. Nomor 2 tugasnya, berikanlah masing-masing 2 contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah dan kehidupan di dalam kehidupan keluarga dan di sekolah. Jadi Bapak sudah siapkan lembar kerja di sini bentuknya seperti ini. Tinggal kalian ngisi seperti yang sudah saya kasihkan kemarin itu. Kalian kerjakan di lembar LKPD. Coba saya
putarkan lagi video yang di sini. Inilah sosok Darmina, seorang nenek berusia 78 tahun warga Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang bersedih lantaran digugat oleh anak kandungnya hanya karena warisan. Di usia senjanya, ia harus bolak-balik menghadapi kasus hukum di Pengadilan Negeri Bangkalan Balai karena harta warisan yang diperebutkan anak-anaknya. Sehari-hari ia terbaring di atas kasur tipisnya sambil meratapi nasib yang menimpanya. Ia tidak mengira anak-anak yang telah dilahirkannya dan dibesarkan dengan kasih sayang tega berbuat seperti itu kepada ibu kandungnya sendiri hanya karena masalah harta. Kini ia tinggal bersama sang cucu yang juga berstatus sebagai tergugat. Iyalah supaya dia sadari dewek kan. Jangan murka ni namanya lagi jadi anak durhaka. Nah, malah jadi anak durhaka susah. Aku habis sedih kau caknya. Padahal mereka tadi sudah nenek itu dia. Iya. Sudah nenek saya itu dengan satu. Iya. Kedua anak kandung kesal dan membawanya ke jalur hukum. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Panglevi, Ajus melaporkan. Nah, itu tadi ya, cuplikan videonya bisa jelas ya, tayangan videonya cukup jelas, bisa dipahami ya. Halo, Ya, masih semangat? Jadi selanjutnya, sesuai dengan kelompoknya, silahkan kalian diskusikan apa yang ada di dalam video itu, perilaku apa yang tidak mencerminkan terhadap iman kepada malaikat. Terus kasih 2 contoh yang perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat itu di sekolah maupun di rumah. Jadi sesuai LKPD itu kalian kerjakan. Ayo silahkan kerjakan sudah. Baiklah, selanjutnya sudah selesai proses pembelajaran kali ini, kerja kelompok sudah, presentasi sudah. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Mungkin ada yang masih belum paham, silahkan saya kasih waktu untuk bertanya. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin saya cukupkan hari pembelajaran hari ini cukup sekian. Namun sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan terlebih dahulu biar kalian diingat-ingat lagi bahwasannya pembelajaran ini adalah agar supaya kita berperilaku yang mencerminkan iman kepada malaikatnya Allah, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi fungsi daripada perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat itu adalah untuk menjadi benteng atau cerminan kita menjadi orang yang baik sesuai dengan malaikat yang selalu taat kepada Allah. Sebelum saya tutup, silahkan ketua kelas dan Sarwati untuk memimpin doa dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah. Silahkan ketua kelas untuk menutup pertemuan hari ini. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.